Samda, setiap umatku itu masuk surga, atau semua umatku itu masuk surga, kecuali orang yang enggan. Kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabat, siapakah orang yang enggan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang yang taat kepadaku maka dialah yang masuk surga. Barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia itulah orang yang enggan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bisyarah kepada kita semua, yaitu kabar gembira, yang kalau kita mendengarkannya maka kita akan merasa gembira, senang hati, berbahagia. Karena Rasulullah SAW di permulaan hadis ini menyampaikan semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga. Lalu beliau lanjutkan, kecuali orang yang enggan. Orang yang enggan. Lalu siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Rasulullah menjelaskan, orang yang enggan masuk surga itu adalah orang yang durhaka kepadaku. Jadi jalan untuk menuju surga adalah ikut patuh, tunduk, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang enggan itu ada dua macam. Karena umat itu juga ada dua macam pengertiannya. Yang pertama ada namanya umat dakwah. Yang kedua namanya ada umat ijabah. Umat dakwah itu adalah seluruh umat manusia, di mana kita tahu dakwahnya Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Maka manusia secara keseluruhan itu disebut dengan umatud dakwah, yaitu orang-orang yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah dan mempercayai serta menjalankan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah umat ijabah. Umat ijabah itu adalah umat yang memang menyatakan diri beriman, percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti kita ini itu disebut sebagai umat ijabah, karena kita memenuhi ajakan Nabi kita Muhammad SAW untuk beriman, percaya kepada ajakan beliau. Maka disebutlah umat ijabah. Lalu umat yang manakah ini maksud di dalam hadis Nabi SAW ini? Kedua-duanya. Jadi kalau yang pertama itu adalah umat dakwah, namanya manusia keseluruhan. Lalu orang enggan itu yang mana? Orang enggan itu adalah orang yang tidak mau percaya kepada ajakan Nabi kita Muhammad SAW, yang disebut dengan kafir. Jadi orang kafir itu orang yang tidak mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Maka dialah orang enggan, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Adapun yang kedua adalah, kalau yang dimaksud dalam hadis Nabi itu umat ijabah, yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW, itu ada juga yang enggan. Yang enggan itulah disebutkan al-asi, yaitu yang berbuat maksiat. Jadi jangan Nabi, orang yang enggan itu adalah orang yang maksiat kepadaku atau durhaka kepadaku. Ada tuntunan Rasulullah SAW tetapi tidak dijalankan. Perintah Nabi tidak digubris, larangan Rasulullah SAW malah justru dilanggar. Maka itu adalah maksiat. Namun dia tergolong orang yang beriman. Dia tetap percaya kepada agama yang dibawa Rasulullah SAW. Misalnya dia umat ijabah, yaitu umat seperti kita, yaitu percaya kepada Allah, kepada Rasulnya dan seterusnya, tapi tidak sholat misalnya kan, tidak mengerjakan sholat, maka dia maksiat, maka dia termasuk pengertian enggan. Tapi perbedaannya jamaah dengan keengganan yang pertama, yaitu orang kafir itu,
dengan keengganan yang kedua, yaitu ya sebutan lainnya mungkin fasik lah, al-asi, yaitu yang berbuat maksiat atau fasik itu tidak masuk surga fi awwali wihlah, ya, tidak masuk surga langsung dari sejak pertama. Tapi orang ini ada dua kemungkinan. Pertama adalah dia harus menebus dosa kesalahannya dengan mendapatkan siksa dalam neraka karena kesalahan berbuat maksiat itu. Setelah selesai menjalani hukuman, maka dia dikeluarkan, dimasukkan dalam surga. Jadi pada akhirnya juga tetap masuk surga, sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW itu. Ini yang enggan. Jadi ada yang enggan tidak masuk surga, maksudnya adalah tidak masuk surga sejak dari awal. Tapi nanti di kemudian hari dia tetap masuk surga. Kemudian ada kemungkinan kedua, Allah memberikan pengampunan kepada yang maksiat itu sehingga dia tidak masuk neraka, masuk surga seperti yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perbedaannya. Jadi ada enggan untuk kelompok manusia secara umum. Dia tidak termasuk orang yang mau percaya kepada ajakan Nabi Muhammad SAW, itu kafir namanya. Kalau itu kafir di neraka selama-lamanya, tidak akan pernah masuk surga. Ada yang dimaksud dengan tidak masuk surga karena keengganannya, itu dari kalangan umat yang percaya kepada beliau tapi maksiat. Ya, ada beberapa perkara dalam hidupnya yang dia memang tidak mau mengikuti. Keengganannya itulah yang menyebabkan dia sementara waktu tidak masuk surga. Atau bisa juga dengan rahmat yang Allah berikan, maka dia berikan pengampunan kepada orang tersebut sehingga yang semestinya dia masuk neraka, dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu jamaah salawatullah. Jadi dengan demikian Rasulullah SAW membawa kabar gembira ini sekaligus juga memperingatkan untuk kita taat ya kepada tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai syarat utama untuk dari sejak pertama orang masuk surga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jangan sampailah kita ini dikelompokkan kepada orang yang dimaksud enggan, ya enggan sehingga diancam tidak masuk surga dari sejak awal. Mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rabi' An Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamata bin Amr bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala qul bi yaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fi rawahu Muslim. Dari Abi Muslim ada yang mengatakan panggilan beliau ini Abi Iyas, ada mengatakan Abi Muslim Iyas, namun nama beliau adalah Salamah bin Amr bin al-Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah ini lelakian lah, kalau udah kita mungkin bebinian Salamah. Salamah bin Amr bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau ini menceritakan ada seorang laki-laki yang ikut makan di dekat Rasulullah SAW, tapi dia makan menggunakan tangan kiri. Dia makannya menggunakan tangan kiri. Maka Rasulullah kemudian menegurnya dengan mengatakan qul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kanan. Tapi laki-laki itu menjawab la astati, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka kemudian Rasulullah berucap, memang ya Rasulullah, kamu tidak akan bisa makan dengan tanganmu.
Nah, setelah itu dinyatakan oleh beliau, tidaklah laki-laki itu enggan memenuhi nasihat Nabi, enggan melaksanakan seruan Nabi, melainkan karena kesombongan yang ada pada dirinya, sehingga dia seperti menolak gitu kan. Disuruh makan tangan kanan, melainkan itu karena ada sifat sombong dalam dirinya, dan dia tidak akan bisa mengangkat tangannya untuk keperluan makan, memasukkan makanan itu ke mulutnya, ilafi, ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini satu kejadian di masa Rasulullah SAW. Nabi menasihati atau menegur orang yang tidak mengikuti sunnah. Ya, salah satu adab makan itu adalah menggunakan tangan kanan. Nabi tidak membiarkan ada orang yang makan tangan kiri tanpa menegur orang itu. Jadi beliau mengajarkan langsung kepada para sahabat bagaimana lingkungan kita ini harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi kadang ada hal-hal yang menyimpang, yang janggal, yang kurang baik, kurang bagus, hendaknya disikapi dengan baik. Nah, Rasulullah SAW tidak membiarkan hal itu terjadi, maka beliau pun memberikan teguran. Makan, kata Rasulullah, dengan tangan kanan. Namun di sini disampaikan bahwa waktu laki-laki itu mengatakan aku tidak bisa, ini bukan berarti tidak bisa karena tangannya tidak bisa digunakan untuk makan. Ya, seandainya tangannya itu lagi sakit atau lagi ada masalah sehingga tidak bisa makan, tentu Nabi tidak akan menyuruh dia untuk makan dengan tangan kanan. Tidak mungkin, karena Rasulullah itu tidak pernah ingin memberatkan orang lain, apalagi dalam situasi yang tidak memungkinkan orang menjalankan sunnah beliau. Nah, jadi kalau Nabi menyuruh makan kamu dengan tangan kanan, jangan tangan kiri, itu bukan berarti beliau sampaikan pada saat orang memang tangan kanannya tidak bisa digunakan, enggak. Jadi kalau laki-laki tadi menjawab aku tidak bisa itu hanya keengganan saja. Bahasa lainnya mungkin kita mengatakan gengsi saja. Ini ada orang gengsi ditanggur itu. Ada gengsi dinasihati. Gengsi itu datang dari apa? Sifat takabur, ya, seperti yang disebutkan di sini, sifat takabur. Jadi tidaklah orang itu menolak ataupun enggan melaksanakan apa yang disuruh Nabi tadi itu, melainkan adalah karena ada takabur dalam dirinya itu. Nah, Nabi sempat berdoa di sini, itu bunyinya doa la istata'ta, kamu tidak akan bisa mengangkat tangan kamu untuk makan itu. Ini doa tidak baik nih ya. Maksud tidak baik itu isinya itu apa ajar kita untuk bahasa kita tuh, bahasa Banjarnya, mudahan salah jurakan tangannya kada kawal lagi diangkat, bahasanya begitu kan, mudahan disalahjurakan kada bisa, bahasa Banjarnya kayak itu, mudahan disalahjurakan kada bisa. Nah, yang terjadi di kemudian hari zaman sekolah, laki-laki ini dikabarkan mengalami kelumpuhan tangannya, ya, tidak bisa digerakkan untuk keperluan makan, sehingga kalau dia makan disuapi. Nah, jamaah ini karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun doa seperti ini tidak diberlakukan secara umum. Jadi kalau misalnya ada hal-hal semacam ini juga tidak selalu kemudian kita doakan dengan doa yang seperti doa ini. Nah, karena Rasulullah SAW itu kadang-kadang saja melihat situasinya beliau melakukan hal ini. Nah, kepada umat beliau ataukah kepada umat secara umum. Ada memang doa-doa Rasulullah SAW, misalnya kepada orang-orang kafir itu kan doa supaya mereka mendapatkan celaka dan sebagainya. Tapi ada juga doa
untuk supaya diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan dipraktekkan untuk setiap hal-hal yang seperti ini lalu didoakan doa yang buruk, doa buruk lah begitu kan. Mudahan selanjor, mudahan selanjor, mudahan selanjor ya sedikit-sedikit kena kayak itu. Boleh aja jangan Nabi pernah juga kayak itu. Iya, tapi ini supaya kita tahu bahwa itu bukan dalam setiap situasi. Sewaktu-waktu Nabi untuk memberikan pelajaran dan teguran keras, beliau melakukan hal itu. Nah, tapi sewaktu-waktu tidak. Ya, nah, itu yang terjadi. Jadi kesimpulannya bahwa ya kita makan disunatkan untuk menggunakan tangan kanan, kecuali kalau kita sedang uzur, ya tangan kita tidak bisa digunakan untuk makan dengan tangan kanan. Kalau sampai ditegur, diingatkan orang lain lah, maka itu ada dua kemungkinan, ya mengubah kebiasaannya ataupun tetap saja bersikeras. Nah, tetap bersikeras ini ya ngarannya sombong. Nah, atau orang kita mengatakan keras hati jar. Nah, itu keras hati itu ya sombong ya. Keras hati sombong. Nah, itu kesombongan itu yang seolah bisa mengundang datangnya azab ya. Kesombongan itu, apalagi kesombongan itu ditujukan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita misalnya nih di antara sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang mungkin kita tidak melakukannya, tapi jangan juga misalnya diolok-olok atau diejek-ejek gitu kan. Nah, itu berbahaya sekali ya. Karena sunnahnya Rasulullah SAW selalu di sana ada kebaikan-kebaikan. Di sana ada kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Jadi untuk hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW jangan sampai kita rendahkan ya. Kalau misalnya kita lagi tidak merasa apa ya kawa melakukannya itu, jangan juga kemudian kita berucap macam-macam tentang hal itu atau membuat alasan begini begitu dengan menyebut-nyebut atau menyindir-nyindir atau merendahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis yang kelima, hadisan Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. حتى إذا رأى أنا قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Hadis yang kelima dari Abi Abdullah, yaitu beliau bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ratakanlah saf-saf kalian. Atau kalau tidak melakukan hal itu, Allah Subhanahu wa taala akan membuat perselisihan ya di wajah kalian, atau dalam riwayat yang lain di hati-hati kalian. Allah buat kalian melakukan perselisihan, hati saling membelakangi, saling membenci, tidak menyukai. Dalam riwayat Muslim, tadi dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Muslim ada yang lebih rinci lagi. Di situ sebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nu'man bin Bashir menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya beliau meratakan saf sewaktu salat berjamaah sebelum memulai. Beliau ratakan saf lebih dahulu. Bahkan beliau melakukan itu seolah-olah seperti orang yang meratakan anak panah. Anak panah itu kan diraut sampai rata bunyi rautannya. Nah, kayu diraut atau bambu diraut
sampai betul-betul rata. Jadi perumpamaan saja di sini. Jadi Nabi meratakan saf itu seolah-olah seperti orang yang meraut anak panah sampai betul-betul rata. Nah, kalau tukang tuh biasanya kan dikikir, nah lawan mata hendak melihat ratakah ada belum. Jadi Nabi itu sebelum memulai sholat beliau memperhatikan dulu saf-saf itu, bujur-bujur rata atau kada. Lanjutnya, sampai kapan beliau melakukan itu? Sampai apabila beliau sudah melihat kalau kami sudah melaksanakan tugas atau paham terhadap apa yang beliau perintahkan. Suatu hari Nabi keluar dari rumah menuju sholat berjamaah. Lalu beliau waktu hendak mengangkat takbiratul ihram itu sudah qamat. Faqama hatta kada yukabbir. Beliau sudah berdiri di mihrab, kemudian mau takbir. Tiba-tiba beliau melihat di saat itu ada seseorang di antara yang berdiri di saf belakang itu yang dadanya maju ke depan. Dadanya maju ke depan menunjukkan bahwa itu tidak lurus safnya, tidak rata safnya. Ada seseorang, maka kemudian Rasulullah angkat bicara, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah sekalian, ya ratakanlah saf-saf kalian, atau kalau tidak maka Allah akan membuat wajah kalian saling berselisih. Nah, jadi itu kejadiannya yang diceritakan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu sangat memperhatikan hidup berdisiplin, patuh dan tunduk kepada aturan, karena aturan itu dibuat untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Salat berjamaah adalah saat-saat yang sangat tepat ya untuk melatih orang berdisiplin, ya melatih orang untuk berdisiplin dan menunjukkan kesungguh-sungguhan di dalam melakukan tugas-tugasnya, ya, sholat berjamaah itu. Dan disitulah tempat orang Islam berkumpul. Nah, jar orang bahasa orang Wahini itu tuh momentumnya sangat tepat, karena di masjid orang berkumpul. Nah, di saat seperti itulah apalagi berkumpul yang dilakukan rutin setiap hari, maka di situ sangat tepat sekali kalau umat ini dididik untuk berdisiplin, memperhatikan disiplin. Jadi meratakan saf itu adalah disiplin. Jadi Nabi SAW dalam praktek langsung itu mendidik para sahabat untuk berdisiplin, ya, berdisiplin mengatur saf. Kalau saf itu lurus, maka dampaknya akan ada bagi kehidupan sosial bermasyarakat. Kerukunan itu akan terjaga, ya. Tolong menolong itu akan hidup dalam kehidupan masyarakat dan akan jauh dari perselisihan. Memang pekerjaan meluruskan shaf itu adalah pekerjaan zahir, sementara perselisihan itu adalah perbuatan batin. Perselisihan dari maksud itu kan kita tidak suka, kita membenci, kita mendendam orang, dan kita dengki kepada orang, itu di hati sarangnya. Tapi ini mengajarkan kepada kita bahwa ada hubungan, ada korelasi jurang antara amal zahir dengan amal batin. Tidak boleh kita abaikan bahwa apa yang kita lakukan secara lahiriah itu berdampak kepada batiniyah. Tentu orang kalau secara urutannya setiap apa yang orang kerjakan itu adalah berasal dari batin, baru kemudian muncul kepada yang zahir. Jadi yang zahir itu menggambarkan apa yang ada di dalam batin seseorang. Nah, jamaah rahimakumullah. Karena itu kehidupan seorang muslim itu sebenarnya harus seirama. Jadi kalau memang
hatinya itu senang kepada orang, ya, hidup bermasyarakat, rukun, saling tolong menolong dan sebagainya. Kalau hatinya memang seperti itu, maka tentu akan tergambar dalam sikap dan tindakannya. Nah, diantaranya adalah yang mematuhi aturan-aturan. Aturan itulah disiplin. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat itu ada ngarannya norma-norma sosial, orang mengatakan gitu kan, aturan-aturan umum yang memang berlaku sudah baku dalam kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari masjid inilah orang-orang Islam dididik oleh Rasulullah SAW untuk berdisiplin, dan Nabi memperingatkan kalau kita tidak berdisiplin dari sini, maka dikhawatirkan kita itu akan saling membelakangi, hati kita akan menjadi rusak, ya, rusak dalam arti bahwa mudah sekali dalam hidup bermasyarakat itu kita menyatakan tidak suka, benci kepada orang, sampai kepada menyimpan dendam dan sebagainya. Nah, ini satu peringatan dari Rasulullah SAW, dan peringatan ini bukan peringatan untuk omong kosong, enggaknya. Omong kosong itu kalau bahasa Banjarnya apa? Geretak sambal, kan? Geretak sambal ini bukan geretak sambal. Jadi kita melihat tadi bahwa sunnah Rasulullah SAW itu kalau kita abaikan, kita sepelekan, maka kita akan bisa menanggung akibatnya. Nah, apalagi di sini Nabi sudah menyampaikan, ini ya Rasulullah, kalau kita tidak berdisiplin dalam ibadah ini pun kita akan menanggung akibat dan resikonya. Hati-hati kita ini akan saling membelakangi satu dengan yang lain. Jamaah sekalian, inilah beberapa hadis yang isinya memerintahkan kita untuk menjaga, memelihara dan memperhatikan sunnah Rasulullah SAW. Nah, demikian dulu ya Rasulullah. Terima kasih guru atas penjelasannya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita menjelaskan beberapa hadis yang cukup jelas, namun mungkin ada di antara jemaah yang kurang jelas menerimanya, bisa dipertanyakan kepada guru kita. Untuk itu dipersilakan kepada jemaah untuk bertanya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kami hormati guru kita. Tadi kita membutiri hadis yang ketiga, yaitu Rasul semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad itu kan beruntung karena semuanya akan masuk surga, walaupun ada yang singgah dulu di kriminal neraka dulu. Nah, jadi yang masuk neraka sebelum ke surga itu adalah orang-orang yang maksiat, orang yang enggan, jadi adalah orang yang maksiat. Nah, cuma di sini yang ulun tanyakan ini adalah umat Nabi Muhammad yang musyrik. Yang musyrik itu kan karena syirik ini ada syirik khafi, ada syirik jali. Nah, jadi ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, jadi bagaimana kira-kira posisi, karena ada sebahagian ayat itu kalau tidak salah, bahwa orang-orang yang musyrik itu, yang mereka itu nanti yang kekal di dalam neraka. Nah, jadi apakah memang ya tentunya ini adalah mereka-mereka yang tidak
sempat bertobat. Kalau bertobat yang diampuni oleh Allah, yaitu akan mendapat dispensasi untuk masuk ke surga. Ya, sekiranya ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mengenai syirik yang mungkin bisa terjadi kepada seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada syirik jeli, yaitu syirik yang terang benderang. Kemudian ada syirik khafi yang samar-samar, tidak jelas apakah itu begini atau begitu. Kalau syirik jeli itu Allah itu sudah jelas orang itu tidak bisa lagi dinyatakan sebagai orang beriman, sudah keluar daripada keislamannya. Itulah yang diancam di dalam Al-Quran itu. Ya, misalnya menyembah berhala, itu adalah syirik yang jeli. Ya, menyembah berhala. Biarpun dia menyatakan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menyembah berhala, lah, maka tidak diakui pernyataan keimanannya itu, karena terang-terangan ya, apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan keimanan yang mesti dia pegang teguh. Kemudian yang kedua, syirik khafi. Syirik khafi ini itu hanya sebuah pengertian yang tidak bisa disamakan dengan syirik jeli seperti penyembah berhala itu. Cuma ada kemiripan gitu saja dengan syirik. Nah, dimaksud syirik khafi itu adalah bisa terjadi dalam ibadah yang kita kerjakan, yaitu riya. Nabi itu pernah menyampaikan, innama akhwafa alaikum asyirkul asghar. Qil wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Dalam istilah hadis ini syirik kecilnya, atau dalam istilah lain syirik khafi. Sesuatu yang ku khawatirkan pada kalian adalah kalian melakukan syirik kecil atau syirik khafi, syirik samar. Apa itu ya Rasulullah? Nah, dimaksud dengan syirik samar itu. Nabi menjawab ar-riya, yaitu riya. Riya itu diserahkan dengan syirik juga, tapi jangan disamakan dengan penyembah berhala itu. Orang kalau beribadah riya, maka dia dihukum, bisa dinyatakan syirik. Tapi syiriknya itu bukan syirik seperti penyembah berhala itu. Dalam Al-Quran, "Man yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan suatu saat nanti menghadap Allah, Allah ridho menerimanya, maka lakukanlah dua hal. Yang pertama, kata Allah, lakukan amal soleh. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Nah, wala yusyrik, jangan menyekutukan, jangan berbuat syirik waktu beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah riya itu. Riya itu menghilangkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena riya itu menjadikan tujuan ibadah ganda. Ya, di satu sisi tujuan ibadah kepada Allah, di sisi lain tujuannya juga sekaligus kepada manusia. Karena riya itu kan diarahkan kepada manusia, pamer di hadapan orang supaya mendapatkan simpatik ataupun pujian. Memperalat ibadah namanya ini untuk mendapatkan kepentingan pribadi, yaitu pujian-pujian, sanjungan-sanjungan orang. Padahal kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari ibadah, minta cuma dari Allah, jangan minta dari manusia. Kalau kita menggandakan tujuan, itulah syirik. Syirik itu artinya sekutu. Sekutu itu artinya memadukan, perpaduan antara dua menjadi satu, gitu kan. Jadi berarti arah ibadah kita dua, ada kepada Allah, ada juga kepada manusia, sehingga diistilahkan dengan syirik. Ya.
Allah itu tidak mau diduakan. Nah, pada hanya ada ada istri-istri yang tidak mau diduakan ya. Allah juga tidak mau diduakan. Artinya dalam ibadah itu kita yang diharapkan Allah Ta'ala itu hanyalah lillah. Karena Allah. Jangan karena yang lain lah, yang lain-lain. Jadi kalau kemudian kita mengikutkan yang lain-lain, itulah yang kemudian membuat Allah itu tidak suka kita beribadah dengan cara itu. Berarti kita tidak sungguh-sungguh berurusan dengannya, tapi hanya memperalat ya urusan kita kepada Allah demi kepentingan kita terhadap orang lain gitu kan. Nah itu syirik syirik khafi. Riya itu syirik khafi contohnya. Nah jamaah sekalian, jadi kalau yang syirik khafi ini tidak bisa disamakan dengan yang syirik jeli tadi itu, syirik yang nyata itu dia di neraka seperti orang kafir. Nah, kecuali dalam firman Allah Ta'ala, kecuali kalau dia bertaubat kemudian mengubah kesalahannya itu. Jadi kalau hanya pernah saja syirik jeli itu pernah, tapi kemudian bertaubat gitu kan, itu ada masalah. Yang dimaksud dengan kemudian orang yang syirik itu masuk neraka, kekal di neraka itu kalau sampai dia tutup usia tidak merubah, tidak bertaubat, tidak merubah. Nah itu yang terancam kekal di neraka karena dimasukkan dalam kelompok orang yang kafir itu. Nah, tapi kalau dia hanya pernah kemudian dia sadar itu salah kemudian bertaubat memperbaiki diri, itu tidak termasuk karena gugur semua kesalahan-kesalahannya yang lalu itu. Karena itu penting sekali insyaallah memperbanyak taubat dan beristighfar. Kenapa? Karena yang tadi disebut-sebut orang maksiat itu bisa di neraka, itu ada kemungkinannya juga ada jadi neraka gara-gara dosanya sudah terampuni. Nah, tapi pengampunan itu tidak hanya di dunia, bisa kita dapatkan dengan usaha kita di dunia, tapi juga ada pengampunan Allah Ta'ala masih di akhirat, karena pengampunan Allah itu tidak ada batasan anunya. Ya. Tapi kalau untuk urusan taubat, memang pintu taubat itu tertutup kalau sudah orang nyawanya itu sudah ditenggorokan gitu. Ya, nah itu masalah tadi yang jahil. Nah lalu kemudian ada di antara yang dua ini juga subhanallah yang menjadi persoalan juga sampai saat ini. Umpamanya nih orang datang ke kuburan ya, ke kuburan berdoa di sana kalau nah tiba-tiba ada sebagian orang yang menuduh syirik karena berdoa meminta kepada kuburan. Ya nauzubillah. Ya kalau kita berpikir dengan jernih, tidak ada di antara kita ini yang tidak meminta kepada Allah. Kita tidak perlu minta kepada manusia. Kalau kita minta kepada manusia itu pada hakikatnya adalah bukan kita percaya bahwa dialah yang sanggup mendatangkan apa yang menjadi keinginan kita, tidak. Kalau kita minta bantu itu secara majazi saja kalau bahasanya ya, bahasa sehari-hari. Umpamanya ulun nih kita tolong peng kan, ambilkan banyu umpamanya gitu kan. Itu kita minta tolong kepada siapa? Kepada manusia. Apakah itu kita katakan syirik? Orang minta tolong itu kan kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Manusia itu tidak bisa memberikan pertolongan. Yang memberikan pertolongan adalah Allah. Apakah kita akan mengatakan seperti itu? Tidak, pada kenyataannya sehari-hari kita. Ya kalau minta tolong kepada manusia, walaupun pada hakikatnya bahwa nantinya kita tertolong itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasa kita sehari-hari itu hal biasa. Bukan berarti kita beranggapan dialah yang sanggup mendatangkan itu, enggak. Tetap kita pada prinsip yang sama. La haula wala quwata illa billah, gitu kan. Jadi merasa orang datang ke kuburan itu berdoa bukan berdoa karena yang di dalam kubur itu sanggup memenuhi keinginannya mendatangkan ini itu, enggak. Yang mendatangkan kepada kita itu adalah Allah, dan kita mintanya juga kepada Allah, tidak kemana-mana. Nah,
Ini satu hal yang memang sulit sekali untuk dicarikan pembuktiannya secara nyata kan. Jadi yang maksudnya ini minta kepada Allah atau minta kepada manusia kan gitu. Kalau jelas-jelas aja jawabannya kita sebenarnya tentu mintanya kepada Allah. Kalau berdoa itu kan berdoa kepada Allah, kada berdoa kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh-contoh dari Allah yang masih apa ya? Orang bukan berselisih lagi, bertengkar lah soal itu kalau sehingga ada yang gampang menuduh dia sebagai pelaku syirik, bukan syirik biasa lagi, syirik musyrik, syirik jeli itu, syirik nyata gitu kan. Karena syirik nyata dengan menyatakan bahwa dia minta ke kuburan. Enggak, kita kalau berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Memang ulama itu sepakat kalau minta kepada orang yang di kuburan dalam arti minta dialah yang sanggup mendatangkan keinginannya, itu tidak ada khilaf di antara ulama. Itu berarti ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya itu sedikit saja di antara mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mengenai pertanyaan mungkin syirik. Terima kasih Guru atas penjelasannya. Mungkin ada bertanya lagi. Jadikah? Woi. Tidak ada pertanyaan kah? Cukup. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah. Ya, persilakan. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah sunnah tadi, kita pernah diajarkan bahwa kata beliau kalau misalnya kita datang sholat sunat subuh habis azan, datang kemudian kita sholat aja sholat sunat subuh, niatkan sholat sunat subuh, kemudian niatkan sholat sunat tahiyatul masjid, niatkan sholat sunat wudhu. Cukup 2 rakaat sholat itu sudah dapat pahala sunat wudhu, sunat tahiyatul masjid, sunat qabliyah subuh. Nah, kemudian kita berpikir di rumah, itu mungkin saja kalau memang waktunya mepet. Tapi kalau waktunya cukup, saya rasa berzikir di dalam sholat itu lebih baik daripada berzikir di luar sholat. Misalnya habis sholat kita hanya berzikir biasa saja. Padahal waktunya cukup untuk wudhu, untuk tahiyatul masjid cukup, untuk wudhu cukup, untuk sholat sunat qabliyah subuh juga cukup. Tapi kita diajarkan bahwa cukup 2 rakaat itu sudah mendapatkan tiga tadi karena niat kita sudah menggabungkan seluruh niat. Nah sama aja juga lain kalau misalnya ini pola pikir kami aja malah mudah-mudahan dapat pencerahan untuk lebih meyakini ajaran tersebut. Kemudian lain halnya kalau kita berangkat dari rumah, kita berniat misalnya untuk memakmurkan masjid, rumah Allah, kemudian untuk sholat berjamaah, kemudian berniat untuk mendengarkan tausiah, kemudian berniat untuk misalnya bersilaturahim dengan sesama saudara kita yang muslim. Itu kan tidak mungkin kita pulang dulu ke rumah, balik lagi niat lagi pulang dulu ke rumah, itu kan sekali jalan. Tapi kalau sholat tadi menurut pemikiran kita, kenapa kalau waktunya cukup, kenapa kita hanya cukup sekali sholat. Demikian mudah-mudahan dapat dicerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya sudah ada sebagian jawabannya bahwa sebenarnya segala pekerjaan seumpama sholat tadi itu kan dikerjakan sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Ya, misalnya tadi kalau ada sholat sunat wudhu, ada sholat tahiyatul masjid, kemudian ada sholat sunat sebelum subuh gitu kan.
itu dikerjakan masing-masing. Jadi 2, 2, 2, mestinya 6 rakaat. Tapi ada kalanya dalam kondisi tertentu waktu itu tidak cukup kita kerjakan ketiga-tiganya. Nah, maka apabila kemudian kita melakukannya satu, itu sudah memadai untuk ketiga-tiganya. Dengan syarat begini, jamaah sekolah, bahwa kita memang punya kebiasaan itu sebelumnya. 3 itu kita kerjakan di waktu subuh misalnya kan. Apa itu? Sunat wudhu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian salat sunat sebelum subuh, itu kan. Ternyata waktu ada di antara kedatangan kita itu tidak mencukupi untuk mengerjakan ketiga-tiganya. Jadi kita datang itu udah berdiri makmum untuk memulai sholat subuh misalnya. Ya kadang mungkin kita kemudian kerjakan dulu yang kebiasaan kita itu kan, baru kita ikut bergabung. Tidak mungkin itu, karena menuntut kita untuk justru bergabung dengan sholat subuh berjamaah. Nah, sehingga jamaah sengkolah dalam situasi yang seperti itu tetap saja dicatat niat kita yang tadinya adalah ingin melaksanakan sholat sunat wudhu, tahiyatul masjid, kan kada memungkinkan lagi juga tahiyatul masjid waktu itu. Kemudian sholat sunat subuh itu juga kada memungkinkan. Maka itu sudah terpenuhi dengan sholat subuhnya, gitu kan. Nah, tapi beda halnya kalau kondisinya memungkinkan. Ya, kalau kondisinya memungkinkan tetap dikerjakan sesuai dengan tujuannya masing-masing, tidak digabung. Ya, semua tidak digabung. Jadi jelas tidak sama ya. Kalau misalnya digabung dengan tidak digabung tetap tidak sama. Kenapa? Fatihahnya berapa jumlahnya kalau digabung? 1. Kalau tidak digabung 2 ya. Fatihahnya 2 rakaat itu kan 2 misalnya. Kalau tidak digabung kan 6 Fatihahnya ini baca. Itu contoh saja. Nah, karena itu ujar Imam Nawawi, beliau cenderung kalau orang salat witir misalnya lebih bagus 2 dengan 3 rakaat misalnya kan, itu 2 dengan 1 rakaat daripada 3 sekaligus. Kenapa? Karena kalau dilihat dari pekerjaan dan bacaan tidak sama jumlahnya. Jadi kalonya yang 3 langsung sekaligus itu kan tasyahudnya cuma 1 dapatnya gitu. Tapi kalonya 2 dengan 1 itu dapat tasyahudnya 2 gitu kan. Terus salamnya kalau dibagi 2 kan salamnya jadi 2. Tapi kalonya 3 sekaligus kan salamnya cuma 1 gitu kan. Nah, itu ada perbedaan pasti. Nah, ada perbedaan. Gitu aja Mas Rahmatullah. Apa namanya? Jadi kalau kita punya waktu saja, jangan kemudian membuatnya simpel dengan cara jadikan 1. Tidak begitu cara kita menggabungkan niat itu. Memang bolehkah menggabungkan satu pekerjaan dengan niat lebih dari 1? Boleh, tetapi boleh di situ tidak diberlakukan untuk semuanya. Jadi di dalam ketentuan kaidah fikihnya itu ada pemilahan-pemilahan juga. Misalnya kalau yang sunnah dengan sunnah digabung, samakah dengan yang sunnah dengan wajib digabung? Antara yang wajib dengan wajib bisa nggak digabung? Nah, ini kan penggabungan niat semuanya, karena yang digabungkan dalam niat itu ada yang perkaranya wajib, ada yang perkaranya sunnah, ada yang perkaranya antara sunnah dengan wajib, Nah, ini tidak bisa berlaku semuanya, itu ada rinciannya. Cuma tadi kan contohnya itu yang sunnah semuanya, levelnya sama yaitu tahiyatul. Nah, syarat ulun kalau subuh tadi kan jersidin kan, karena ini kebetulan juga disinggung bahwa sebenarnya kita punya waktu yang tersedialah untuk sebelum qamat itu melakukan berbagai amaliyah seperti yang tadi dikatakan. Nah, ada beberapa amaliyah yang sebenarnya itu memang dikerjakan sebelum qamat ya, sesudah azan subuh sebelum qamat. Itu dilakukan Nabi SAW. Tadi sudah disinggung, yang satu adalah sholat sunat 2 rakaat itu. Jadi begitu azan selesai, sholat sunat 2 rakaat.
Selanjutnya baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Namun riwayat ini menyebutkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Ada sambungannya birahmatika astaghis. Itu 40 kali. Kemudian yang kedua sudah sholat sunat, kemudian baca itu. Yang ketiga, ada sahabat itu yang duduk dekat Rasulullah di waktu subuh itu sebelum sholat, mendengar, jelas sekali mendengar, karena di samping Rasulullah SAW beliau baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Lafalnya a'udzubika minan nar, tapi ada orang yang membaca ajirna minan nar, maknanya sama saja. 3 kali Rasulullah membaca itu sebelum beliau berdiri untuk sholat subuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini juga riwayatnya disebutkan oleh Imam Hakim, Imam siapa itu, Ibnu Sunni kalau tidak salah, yaitu Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu 100 kali. 100 kali. Jadi 4 ini jamaah astagfirullah. Ya, dan itu penempatannya sebelum sholat subuhnya. Tapi sudah azan ya, azan, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis 40 kali. Ini sebenarnya ada kalimat penutupnya dalam riwayat itu. Kalimat penutupnya adalah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya badi as-samawati wal ard as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatik. Itu penutupnya. Kemudian yang ketiga, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ada yang menambahkan wa Azrail ya. Wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar atau ajirni atau ajirna minan nar. Kemudian yang keempat di satu paket Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini 100, tetapi ini bacanya singkat. Ini sebenarnya tidak makan waktu lama. Untuk satu keliling tasbih itu selesai. Ya, ya, dapat deh. Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Insyaallah ini cukup antara azan dengan qamat. Nah, tetapi itu beberapa keperluan kita kadang-kadang tidak cukup gitu kan. Nah, tetapi jangan meninggalkan di antara yang disebutkan ini, mana yang bisa kita misalnya lakukan. Di samping yang tadi itu, yang mungkin ada sholat apa tadi, sunat wudu, kemudian sholat tahiyatul masjid, yang sudah pasti 2 rakaat sebelum subuh inilah, 2 rakaat sebelum subuh ini. Jadi sebenarnya ada tersedia sudah paket-paket yang memang kita manfaatkan di waktu barokah itu waktu barokah luar biasa itu sebenarnya sebelum waktu subuh itu. Nah, demikian ini tambahan sedikit. Terima kasih guru atas penjelasannya yang cukup jelas. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Untuk itu waktu sudah sampai, guru dipersilakan untuk berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min lisanin tashba'u wa min da'watin tastajabu laha. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.